Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas D, mau mempresentasikan laporan terkait kasus korupsi. Nah, di sini kami mengangkat judul dengan judul kasus suap mantan wali kota Tasikmalaya Budi Budiman. Nah, sebelumnya mungkin kita perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Lutfi Julfian sebagai moderator, lalu ada Balkis sebagai pemateri, dan ada Muhammad Syafwan sebagai pemateri juga. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja ke materi pertama ya, yang akan disampaikan oleh Balkis. Saya persilakan Balkis untuk memaparkan materi pertama. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Pada pembahasan pertama, yaitu kasus korupsi berupa suap dana alokasi khusus di Kota Tasikmalaya. Dr. Antes Haji Budi Budiman sebagai Wali Kota Tasikmalaya periode 2017 sampai 2020 ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap pengurusan dana alokasi khusus atau DAK Tasikmalaya tahun anggaran 2018, di mana sejak jadi tersangka sampai jadi tahanan KPK terkait dengan sejumlah fakta. Yang pertama, Budi Budiman ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi DAK 2018 pada tanggal 26 April 2019. Yang kedua, KPK menggeledah beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD di Kota Tasikmalaya. Di antaranya, ada kantor Wali Kota Tasikmalaya di Jalan Letnan Harun nomor 1, RSUD Dr. Soekarjo di Jalan Rumah Sakit, kantor Dinas PUPR di Jalan Nunung Tisna Saputra, dan yang terakhir kantor Dinas Kesehatan di Jalan Insinyur Juanda. Fakta ketiga adalah KPK mengusut dugaan pemberian suap sebesar 700 juta rupiah terkait pengurusan DAK Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018. Suap itu diberikan kepada Yaya Purnomo sebagai mantan Kasih Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan dan pada Kementerian Keuangan, di mana Yaya tersebut berjanji akan memprioritaskan dana untuk Kota Tasikmalaya tersebut. Setelah pengurusan tersebut, diperolehlah dana DAK tahun anggaran 2018 untuk Dinas Kesehatan sebesar 29,9 miliar rupiah, DAK prioritas daerah sebesar 19,9 miliar rupiah, dan Dinas PUPR sebesar 47,7 miliar rupiah. Fakta keempat, Budi merupakan tersangka ketujuh dalam kasus pengurusan DAK tersebut. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka dan seluruhnya telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Fakta kelima, Budi ditetapkan sebagai tersangka karena telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yungto pasal 64 ayat 1 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam putusan tingkat pertama, Budi Budiman divonis 1 tahun penjara ditambah denda sebesar 200 juta rupiah subsidi 2 bulan kurungan atas putusan tingkat pertama itu. KPK lalu mengajukan banding. Fakta ke-6, Pengadilan Tinggi Bandung selanjutnya pada 4 Mei 2021 memutuskan untuk menerima banding jaksa penuntut umum KPK dan memperberat vonis Budi Budiman menjadi 1,5 tahun penjara. Di pembahasan kedua adalah faktor-faktor penyebab terjadinya penyuapan. Ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan hal ini terjadi. Kasus yang menimpa Budi Budiman merupakan masalah gratifikasi terkait lobi anggaran kepada pemerintah pusat. Dan faktor utamanya yaitu menginginkan kenaikan dana alokasi khusus bagi Kota Tasikmalaya yang ditunjukkan untuk proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, irigasi, dan lain sebagainya. Budaya lobi semacam ini merupakan budaya yang kurang baik dan akan menghasilkan sistem yang buruk,
Selain itu juga lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika. Lalu rendahnya integritas dan profesionalisme. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Balkis karena telah memaparkan materinya. Slide berikutnya mungkin sama saya jelaskan ya mengenai keterlibatan pelaku. Nah, awal keterlibatan kasus ini terjadi dari Ketua Umum P3 yaitu Muhammad Romahur Muji memperkenalkan Budi Budiman kepada Yaya Parnomo dan Puji Soehartono sebagai pihak yang dapat melakukan pengurusan DID dana perimbangan DAK untuk Kota Tasikmalaya di tahun 2017. Setelah melakukan pengajuan terhadap kenaikan DAK, lalu diproses di Kementerian Keuangan melalui Yaya Parnomo. Budi Budiman yang juga saat itu sebagai Ketua DPC P3 Ketua Kota Tasikmalaya. Kemudian terjadilah pencairan umum. Lalu pelaku yaitu Budi Budiman belum juga memberikan biaya pengurusan kepada Yaya. Bahkan Yaya Parnomo juga sempat menagih kepada terdakwa Budi Budiman sebagai kesepakatan awal. Namun Budi Budiman belum dapat memenuhi biaya pengurusan yang diminta Yaya Parnomo. Padahal saat itu tahun 2017 mendapatkan dana perimbangan sebesar 22 miliar, sedikit naik dari tahun sebelumnya. Kemudian Yaya meminta bantuan kepada Muhammad Romahruji untuk membujuk Budi Budiman untuk membayar pengurusannya itu. Nah, lalu pada tanggal 29 Mei 2017, pelaku mengusulkan DAK fisik tahun 2018 untuk Kota Tasikmalaya kepada pemerintah pusat sebesar 370 miliar. Kemudian cair 44 miliar. Kemudian Yaya Purnomo dan Puji Soehartono menemui Budi Budiman di rumahnya di Bojong Cipedes, Kota Tasikmalaya. Di rumahnya tersebut terdakwa memberikan uang yang sudah dijanjikan sejak awal gitu ya. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mungkin sekarang kita masuk ke penjelasan berikutnya yang akan dipaparkan oleh Muhammad Syafwan. Saya persilakan kepada Muhammad Syafwan untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Di sini saya akan menjelaskan modus operandi. Next. Modus kasus korupsi yang dilakukan oleh Budi Budiman yaitu kasus suap terkait dana alokasi khusus atau DAK Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018. Budi dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyuap pegawai Kementerian Keuangan atau Kemenko sebesar 700 juta. Pemberian suap ini berkaitan dengan DID dan DAK Kota Tasikmalaya dari pemerintah pusat tahun anggaran 2018. Pemberian pertama sebesar 200 juta yang dilakukan di kantor Kementerian Keuangan pada 21 Juli 2017. Yang kedua, pada Desember 2017, Budi melalui perantaranya diduga kembali memberi uang sebesar 300 juta kepada Yaya setelah Kemenko mempublikasikan alokasi DAK. Dan yang terakhir, sebesar 200 juta pada 3 April 2018. Next. Nah, yang kelima, dampak kasus korupsi penyuapan DAK. Dampak kasus korupsi yang dilakukan oleh Budi Budiman yang tersangka melakukan kasus korupsi penyuapan diantaranya adalah meningkatkan ketidaksetaraan kekayaan dan merusak kepercayaan publik. Kemudian, penyuapan berdampak buruk pada setiap orang dengan menciptakan inefisiensi, mengurangi pengeluaran publik, dan mendorong monopoli. Dampak lainnya yakni suap menciptakan persaingan yang tidak sehat, di mana pelaku korupsi dapat menaikkan harga dan mengontrol pasokan inovasi juga akan terhambat karena calon pengusaha tidak mempercayai sistem hukum untuk mendukung buah pemikiran mereka. Mungkin sekian penjelasan dari saya.
Baik, terima kasih kepada Muhammad Cakpon karena telah memaparkan materinya. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa Budi Budiman yang memberanikan Budi Budiman untuk kesimpulannya yaitu yang memberanikan Budiman untuk melakukan penyuapan yaitu berkeinginan menaikkan dana alokasi khusus untuk meningkatkan pembangunan di Tasikmalaya. Tujuannya itu memang sangat bagus, namun untuk langkahnya itu sangat salah karena merugikan negara. Akibatnya, Budi disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.